Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Soleh dan Solehah, kembali kita bertemu di Padi Online, pelajaran aktif dan inovatif online yang diselenggarakan oleh TV Alfida. Dalam hal ini untuk mata pelajaran kali ini kita mata pelajarannya adalah IPA. Dan kali ini Bapak akan membawakan tentang menjelaskan tentang bab 2 gerak dan gaya. Khususnya kita akan fokus hanya pada bagian pertama, yaitu bagian geraknya. Nah, untuk pembelajaran singkat ini, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti nanti apa yang Bapak ingin. Kita mulai dengan baca basmalah dan doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yasir wa la tu'asir. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Untuk kali ini, apa yang akan menjadi tujuan kita di dalam pembelajaran selama materi ini Bapak sampaikan, kita lihat di sini. Yang pertama adalah kalian nanti dapat mendefinisikan gerak. Tentu kalian sudah tahu yang namanya gerak, akan tetapi pengertiannya akan berbeda. Gerak di dalam biologi dengan gerak di dalam fisika. Berikutnya kita juga harus membedakan gerak. Ada beberapa pembedaan, penggolongan, yaitu gerak menurut keadaan dan ada gerak menurut lintasannya. Nanti anak-anakku harus bisa membedakan. Kalau menurut keadaan gerak dibagi seperti apa, kalau menurut lintasannya nanti kita akan belajar lintasan apa yang biasanya dilakukan gerak-gerak di dalam fisika. Berikutnya nanti kita akan mencoba menjelaskan kelajuan sehingga kalian nanti dapat menjelaskan apa itu kelajuan, yaitu sebagai jarak tempuh persatuan waktu. Nah, ada saudaranya dari kelajuan. Nah, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sesuatu yang sering dipertukarkan, kelajuan dan kecepatan. Ini juga menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, bahwa kalian bisa membedakan mana yang disebut kelajuan dan mana yang disebut dengan kecepatan. Kelajuan sebagai jarak tempuh persatuan waktu, sedangkan kecepatan sebagai perpindahan persatuan waktu. Dan terakhir tentunya fisika itu berkaitan dengan sekeliling kita, alam kita. Jadi tentunya ada masalah sehari-hari yang sebetulnya berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan. Jadi nanti kita bawakan beberapa contoh soal supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita seperti biasa mendengarkan ayat pembelajaran. Dan kali ini ayat yang Bapak pilih adalah dari surat Ali Imran. Mari kita dengarkan bersama-sama dan kalau bisa diikuti dari rumah ayat pembelajaran kita kali ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul Azim. Artinya dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tadi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, anak-anakku, di ayat ini Allah menyuruh kita untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Kalau dikaitkan dengan materi kita hari ini tentang gerak, maka kita akan mendapatkan nanti apa yang menjadi
pergantian malam dan siang ternyata disebabkan oleh gerak. Siapa yang bergerak? Nanti ada yang namanya gerak semu, ada gerak relatif, ada gerak nyata. Sehingga kita merasa bahwa matahari bergerak dari timur ke barat, bintang-bintang dan bulan juga bergerak. Nah, ini gerak seperti apa kalau di dalam fisika? Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari ini menambah keimanan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang berakal, ya, di ulil albab. Baik, kita mulai dengan apakah gerak itu? Ini pertanyaan sederhana, akan tetapi sekali ini kita membahasnya dengan sudut fisika. Bagaimana kalau fisika memandang gerak? Nah, gerak adalah perubahan posisi atau jarak suatu benda terhadap suatu titik acuan. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Pertama, posisi atau jarak suatu benda, dan yang kedua titik acuan. Sehingga kalau kita akan menyatakan sesuatu bergerak menurut fisika, maka kita akan melihat yang pertama tadi, apakah ada perubahan terhadap posisi atau jarak. Kemudian siapa yang mengamati? Nah, yang mengamati ini biasanya menjadi titik acuan dari gerak tersebut. Oleh karena itu, karena ada pengamat, ada titik acuan, maka gerak selalu bersifat relatif terhadap pengamat dan titik acuan. Ya, kadang-kadang kita bisa memilih titik acuan berbeda dengan pengamat. Tapi pada umumnya kita akan menggunakan pengamat sebagai titik acuan. Ini akan lebih mudah jikalau kita mengingatnya seperti itu. Pengamat sebagai titik acuan. Nah, kalau berdasarkan keadaan benda, nah, kita mulai pembagian gerak. Tadi kita berbicara ada pembagian gerak. Nah, sekarang pembagian gerak yang pertama adalah menurut keadaan benda. Gerak benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak nyata. Nah, ini adalah gerak suatu benda akibat perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Jadi memang bendanya yang bergerak. Nah, di sini ada perkataan dan atau. Artinya boleh salah satu, boleh dua-duanya. Ada kondisi di mana jaraknya yang berubah. Misalkan teman kita berlari dari depan ke kita, mendekati kita. Maka dia akan selalu posisinya ada di depan kita. Akan tetapi jaraknya makin lama makin mendekati kita. Nah, itu jaraknya yang berubah. Tapi boleh jadi juga posisi yang berubah. Hanya posisi. Nah, jadi jarak atau posisi. Nah, ketika posisi berubah, maka biasanya yang terbentuk adalah gerak melingkar kalau jaraknya tetap sama. Misalkan kalau kita dapati, kita mengamati jarum jam. Nah, anak-anakku kalau kalian melihat jarum jam, posisi jarum jam itu kadang di atas, misalkan di angka 12, bergerak ke kanan. Nah, nanti dia ada di sebelah kanan, di angka 3, kemudian ada di bawah, ada di kiri, dan seterusnya berputar. Akan tetapi si jarum tadi, posisinya terhadap titik acuan, titik tengah, dia selalu sama jaraknya. Nah, tapi kalau secara umum, maka biasanya kalau gerak yang kita bahas, jarak dan posisinya juga berubah. Jadi kadang di depan, kadang di sebelah kiri kita. Misal mobil yang melintas, maka posisinya dan jaraknya berubah. Ada mobil melintas di depan kita. Posisinya dia dari kanan ke kiri ketika melintas, maka posisinya berubah. Jaraknya juga pertama mendekati kita, kemudian menjauhi kita. Ya, itu adalah gerak nyata. Bendanya sendiri yang bergerak. Ya. Sehingga terjadi perubahan jarak dan atau posisi. Boleh salah satu, boleh dua-duanya. Yang kedua, gerak adalah gerak semu. Gerak suatu benda yang diam dalam suatu sistem yang bergerak terhadap titik acuan. Ya. Jadi sebetulnya kita bisa anggap diam, tapi ternyata menurut kita ketika kita melihat sebagai pengamat kok bendanya bergerak. Nah, selama ini kita menganggap bahwa matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi sebetulnya yang bergerak adalah kita. Kita berada di bumi sebagai pengamat. Sehingga kita merasa ketika bumi mengelilingi matahari dengan arah berputar, maka bumi sendiri berputar, maka terjadi seakan-akan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Begitu juga benda-benda langit yang lain. Contoh yang lain, ketika sebuah barang diam, nah, misalkan kita sedang di pinggir jalan, ada sebuah box disimpan di atas pick up.
maka kita akan melihat bahwa box itu berjalan. Kenapa? Karena pick up-nya, mobil pick up-nya berjalan di depan kita. Posisi dan jarak box tadi berubah. Tapi sebetulnya dia bergerak karena dia berada di sistem yang bergerak, yaitu si mobil tadi. Nah, karena mobilnya bergerak, kita menganggap box tadi, kalau menurut fisika, kotak tadi, dia bergerak. Nah, posisinya berubah terhadap kita. Kebalikannya juga mungkin. Nah, bendanya diam, kitanya yang bergerak sebagai pengamat. Contoh, mungkin pengalaman sehari-hari ketika kita naik bis, atau naik motor, ataupun naik kendaraan, kita merasa selalu pohon-pohon berlari ke belakang kita, bergerak menuju ke belakang kita. Tadi terlihat di depan, kemudian di samping, kemudian akhirnya ada di belakang. Nah, ini adalah gerak yang kita nyatakan, kita namakan dengan gerak semu. Bendanya sendiri diam, akan tetapi boleh jadi dia berada di sistem yang bergerak atau pengamat yang bergerak, dan mereka yang menjadi titik acuan. Jadi jelas ya bedanya. Kalau gerak nyata, bendanya memang benar bergerak, sedangkan gerak semu karena pengamatnya bergerak atau benda yang diam tadi berada dalam sistem yang bergerak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pembagian yang berikutnya. Nah, gerak bisa juga kita bagi menurut lintasannya. Nah, tapi pertama, apa itu lintasan? Kita lihat definisi lintasan. Nah, lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Jadi ketika sebuah benda bergerak, maka semua titik-titik yang dilewati itu kita jadikan garis, dan itulah yang dinamakan dengan lintasan. Nah, di fisika kita membagi beberapa gerak menurut lintasannya ini menjadi pertama, gerak lurus. Dan ini yang akan kita pelajari lebih dalam selama di SMP ya. Gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Biasanya kita melihat mobil berjalan di jalan raya, kita menganggap relatif lurus ya. Nah, di situ kita anggap bergerak lurus dengan lintasan garis lurus ya. Belok-belok dikit mungkin bisa kita anggap sebagai lurus. Dan biasanya di soal tidak pernah dipermasalahkan, kita anggap gerak lurus. Berikutnya, jenis gerak yang menurut lintasan yang kedua adalah gerak melingkar. Nah, dengan sendirinya gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, tadi sudah ada satu contoh ya. Kita contoh dengan jarum jam tadi. Gerak jarum jam adalah gerak melingkar. Dan di sini digambar, di slide juga kalian bisa lihat bahwa di situ ternyata bumi mengelilingi matahari. Nah, dalam bentuk gerak melingkar. Gerak melingkar ini tidak akan kita bahas di SMP. Insya Allah nanti ketika kalian di SMA, karena materi matematikanya membutuhkan materi lingkaran ya, dan itu baru diajarkan di SMA, sehingga di fisika pun nanti diajarkan gerak melingkar ini ketika kalian sudah SMA, tingkatan lebih tinggi dari SMP. Tapi tadi ada perkataan bagian dari lingkaran, artinya gerak melingkar boleh juga terjadi hanya sebagian. Misal ketika seorang pembalap menikung di tikungan, atau kita belok ke kiri, tentu gerak belok ke kiri motor kita tidak mungkin menikung tajam 90 derajat, nggak mungkin. Pasti lintasan yang terbentuk akan melengkung, dan lengkungan itu sebetulnya adalah bentuk bagian dari lingkaran. Nah, itu pun bisa dikatakan sebagai bagian dari gerak melingkar. Yang berikutnya, ini gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak yang lintasannya berupa kurva parabola. Jadi mungkin kalau dilihat bentuknya seperti gunung ya. Kalau nanti kalian belajar di kelas 9, nanti kan akan belajar persamaan kuadrat, grafik yang dibentuknya akan berbentuk parabola. Nah, tapi di fisika nanti juga belajarnya kalian gerak parabola ini nanti di SMA, tidak di SMP. Fokus kita hanya di gerak lurus ketika di SMP. Nah, di sini contohnya adalah ketika sebuah peluru meriam ditembakkan ke atas, maka dia akan menghasilkan gerak berbentuk kurva parabola lintasannya. Begitu pula jikalau seorang pemain sepak bola menendang bola, atau seorang pemain basket melemparkan bola ke ring basket, maka sebetulnya kalau dilihat lintasannya akan berbentuk kurva parabola. Nah, jadi ini adalah pembagian gerak menurut lintasannya. Nah, bagian-bagian kita tentang penjelasan tentang gerak sudah jelas, berarti tentang gerak menurut keadaan dan lintasan.
Kemudian kita akan masuk ke kelajuan dan kecepatan. Nah, anak-anakku, sebelum kita bisa membahas kelajuan dan kecepatan, kita harus tahu dulu ada sesuatu yang berbeda ketika kita mengukur jarak dan perpindahan. Nah, oleh karena itu kita coba bandingkan dulu apa definisi jarak dan perpindahan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi nanti ketika kalian belajar fisika di SMA terutama, ketika kalian sudah belajar besaran vektor, maka di situ kalian harus berhati-hati membedakan antara jarak dan perpindahan. Nah, di sini Bapak sudah berikan contoh seekor semut. Seekor semut, nah kita anggap sekarang seperti di peta ya. Jadi kalau di peta itu biasanya arah ke atas utara, arah ke bawah adalah selatan, terus arah ke kiri barat, dan arah ke kanan timur. Apa yang terjadi? Semut kita berjalan pertama ke arah timur, kemudian bergerak ke arah pertama ke arah timur, kemudian bergerak ke arah utara. Waktu bergerak ke arah timur, dia bergerak sejauh 80 cm. Kemudian dia bergerak ke arah utara sejauh 80 cm. Nah, ini yang mana ya? Jarak, mana yang perpindahan? Mari kita lihat. Nah, kalau dilihat jarak, sebetulnya semut tadi berjalan melewati 80 cm dan 60 cm. Jadi kalau begitu, jarak yang ditempuh oleh semut tadi adalah 80 cm ditambah 60 cm. 140 cm. Namun, kalau yang ditanya perpindahan, tentu kita bisa memahami bahwa semut tadi berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Oleh karena itu, kalau ditanya perpindahan, kita hanya memikirkan posisi awal dan posisi akhir. Kita coba tarik garis, dan ketika diukur, nah, nanti kalian bisa coba gunakan teorema Pythagoras ya untuk menghitung bahwa 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat diakarkan akan menghasilkan 100 cm. Jadi di sini ternyata perpindahan yang ditempuh oleh semut hanyalah 100 cm, bukan 140 cm. Jadi inilah bedanya antara perpindahan dengan jarak. Kalau jarak, kita lihat apa yang ditempuh oleh semut, sedangkan perpindahan kita melihat titik awal dan titik akhir, di mana posisi semut tadi. Mari kita coba simpulkan. Nah, sekarang jarak dihitung sebagai panjang lintasan gerak benda. Ingat, lintasan tadi adalah titik-titik yang dilalui oleh si benda ketika bergerak. Dalam ini benda hidup, semut kita ya. Jadi semut kita tadi melintasi 80 cm ke arah timur, 60 cm ke arah utara. Nah, itu jarak. Nah, karena dihitung sebagai panjang lintasan gerak benda. Nah, kalau perpindahan bagaimana? Perpindahan dihitung sebagai panjang lintasan lurus. Kita tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir gerak benda. Jadi tadi awalnya semut ada di mana? Akhirnya ada di mana? Kita tarik garis lurus, kita ukur panjangnya. Kalau secara fisiknya begitu, kita hitung dengan diukur jaraknya, jarak garis lurus tadi dari titik awal ke titik akhir berapa. Nah, itulah yang kita sebut dengan perpindahan. Insya Allah mudah dipahami ya. Nah, nanti kita bisa berlatih dengan soal yang lain antara jarak perpindahan. Tapi sekarang sudah terpahami bahwa ketika orang berbelok-belok itu menambah jarak, tapi belum tentu menambah perpindahan. Karena perpindahan hanya mengurus titik awal dan titik akhir. Begitu pula kalau misalkan kita berbicara seorang anak pergi ke sekolah sampai pulang sekolah, maka jaraknya bolak-balik ya. Kalau untuk misalkan jarak rumah ke sekolahnya 100 meter, maka jarak yang ditempuh oleh si anak adalah 200 meter. Berangkat 100 meter, pulang 100 meter. Tapi kalau ditanya perpindahan, kalau dibilang bolak-balik seperti tadi, titik awalnya di rumah, pulangnya juga akhirnya di rumah, titik akhirnya di rumah. Sehingga kalau dibilang perpindahannya 0. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita bisa masuk langsung ke kelajuan kecepatan. Tapi pertama kita bedakan dulu yang tadi. Apa sebetulnya yang terjadi perbedaan antara jarak dan perpindahan tadi? Ternyata besaran ada dua macam. Yang pertama adalah besaran skalar.
besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Jadi bagaimanapun arahnya tidak bermasalah, langsung dihitung, dan karena dia hanya punya nilai, tidak punya arah. Dan ini yang tadi kita sebut dengan jarak. Nah, jadi kalau misalkan dia mampir-mampir dulu tadi semut, nah, maka akan bertambah jaraknya karena nilainya terus ditambahkan. Tapi yang tadi yang kedua, perpindahan, itu disebut dengan besaran vektor. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah. Jadi perbedaannya ada pada kata arah. Ada tambahan arah. Jadi bukan hanya besar saja, tapi dia punya besar dan arah. Sedangkan skalar hanya mempunyai besar. Nah, di sini yang kita sebut tadi dengan perpindahan. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana konsep kelajuan dan kecepatan. Nah, dua-duanya sebetulnya berkaitan dengan waktu. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh suatu benda dalam setiap satuan waktu. Nah, jadi jarak dipakai di kelajuan. Konsep kecepatan bagaimana? Kalau kecepatan, besarnya perpindahan yang ditempuh suatu benda dalam tiap satuan waktu. Jadi beda ya, kelajuan mengukur jarak dan itu bergantung lintasan. Kecepatan hanya bergantung titik awal dan akhir, kemudian dibagi dengan satuan waktu. Nah, oleh karena itu kelajuan dengan sendirinya termasuk besaran skalar, karena waktu sudah skalar, kemudian jarak juga skalar, maka hasilnya dia besaran skalar kalau kelajuan. Besaran yang hanya memiliki nilai saja atau besar saja, tidak punya arah. Sementara kecepatan, meskipun waktu adalah besaran skalar, tetapi perpindahan sendiri dia termasuk besaran vektor. Sehingga kecepatan pun nanti akan mempunyai besar dan juga arah. Ya. Jadi dia termasuk besaran vektor. Oleh karena itu, ketika kita melihat perbedaannya, maka ketika orang menempuh jalan yang berbeda dari kota A ke kota B, kelajuannya akan berbeda karena lintasannya akan berbeda. Kelajuan bergantung pada lintasan yang ditempuh oleh benda. Sebaliknya, kalau kecepatan, karena dia hanya mengurusi titik awal, posisi awal dan posisi akhir benda saja, maka dari kota A ke B lewat manapun akan dianggap sama perpindahannya. Ya, yang berubah hanya waktunya mungkin, tapi perpindahannya akan selalu sama. Jadi bergantung hanya pada posisi awal dan posisi akhir dari benda saja. Jadi kalau dirumuskan dalam bentuk rumus, nah, di sini V sama dengan S per T. Nah, besaran skalar tidak menggunakan apa-apa ya. V di sini adalah kelajuan, S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Bagaimana untuk kecepatan? Karena tadi kita sudah nyatakan, kita sudah melihat besaran vektor, maka di sini V pakai tanda panah. Itu menyatakan bahwa V di sini kecepatan adalah besaran vektor. S per T sama, tetapi ingat S-nya adalah perpindahan, oleh karena itu kita tandain dengan tanda anak panah kecil di atasnya yang menunjukkan bahwa S-nya di sini adalah perpindahan, bukan jarak, karena dia besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi kalau di perhitungannya sama, hanya yang satu menghitung jarak, yang satu menghitung perpindahan. Baik, mungkin lebih jelas kalau kita menggunakan contoh soal. Kelajuan dan kecepatan, kita lihat kalau kisah semut kita tadi, kita beri waktu. Ternyata semut tadi menempuh 80 cm dan 60 cm dengan masing waktunya adalah 80 cm dan 80 cm tadi ditempuh dalam 12 detik dan yang 60 cm ditempuh dalam 8 detik. Ya. Jadi kalau kita mempermasalahkan kelajuan, nah, kita ingat tadi kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya tentu lintasan yang ditempuh, 80 ditambah 60, hasilnya 140 cm. Waktunya tentunya dijumlahkan juga, 12 detik ditambah 8 detik, 20 sekon ya, 20 sekon, maaf,
12 tambah 8 adalah 20 detik, sekon atau detik. Jadi ketika kita membagi 140 dengan 20, kita dapatkan hasilnya adalah 7 cm per detik. Jadi semut tadi kelajuannya adalah 7 cm per detik. Sementara kalau kecepatan, nah, yang kita hitung bukan jarak, tapi perpindahan. Tapi waktu yang dihabiskan oleh si semut adalah sama. Jadi, kalau kita lihat, tadi kita sudah hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, ternyata dari titik awal dan akhir semut tadi, jaraknya adalah 100 cm. Nah, sementara T tetap sama, waktu yang dibutuhkan 12 detik ditambah 8 detik, 20 detik. Sehingga terjadi di sini hasilnya adalah 100 dibagi 20. Sehingga kalau dihitung secara kecepatan semut tadi adalah 100 dibagi 20 adalah 5 cm per detik. Nah, sekali lagi, tanda panah menyatakan besaran vektor di kecepatan. Nah, kita beri contoh soal yang lain. Kita punya sebuah mobil. Nah, kita akan berjalan-jalan. Nah, ceritanya ini melalui lintasan. Sebuah mobil bergerak melintas seperti pada gambar di bawah. Hitunglah: A. Kelajuan rata-rata mobil, B. Kecepatan rata-rata mobil. Ini dia lintasan yang ditempuh oleh si mobil. Lalu bagaimana angkanya? Ternyata pada lintasan pertama 80 meter, lintasan kedua 50 meter, lintasan ketiga 50 meter. Nah, sehingga mobil itu sebetulnya melalui lintasan 80, 50, 50. Tapi kalau kita lihat jarak dari awal sampai akhir, ternyata di garis yang biru kita lihat ternyata jarak awal mobil dengan akhir mobil hanya 120 meter. Nah, kita mulai menghitung kelajuan. Nah, ingat kelajuan tadi apa? Panjang lintasan, karena dia menghitung jarak. Sehingga jarak yang ditempuh adalah 80 ditambah 50 ditambah 50. Waktunya 6 detik tambah 3 detik tambah 3 detik. Sehingga kelajuannya adalah 180 dibagi 12. Hasilnya adalah 15 meter per detik. Ya. Jadi semua yang dilintasi oleh mobil kita hitung sebagai jarak. Untuk kecepatan, kita hanya menghitung perpindahan. Berarti bukan lintasan yang diikuti, tetapi jarak antara titik awal dan titik akhir mobil. Nah, kecepatan rata-rata adalah, nah, jarak awal akhirnya adalah 120 meter. Tapi waktunya tetap sama. Nah, kalau dijumlahkan 12 detik. Sehingga kalau begitu 120 meter dibagi 12 detik. Hasilnya adalah 10 meter per detik. Nah, ini kira-kira contoh perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Ya, mudah-mudahan ini terbayang ya. Jadi tidak semuanya kadang-kadang harus dihitung dengan Pythagoras. Tapi jikalau kalian membutuhkan, nah, Pythagoras berlaku hanya pada segitiga yang siku-siku. Biasanya seperti soal ini sudah diberi jarak sesungguhnya, perpindahannya berapa, dan panjang lintasannya masing-masing berapa. Kalian tinggal teliti. Ini ditanya kelajuan atau ditanya kecepatan. Kalau ditanya kelajuan, semua panjang lintasan dijumlahkan. Sementara kalau ditanya kecepatan, kalian hanya melihat jarak dari awal mobil sampai akhir mobil. Alhamdulillah, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan penjelasan dan mudah-mudahan kalian bisa pahami tentang gerak. Ya, tadi gerak adalah perubahan posisi dan atau jarak benda terhadap suatu titik acuan. Dan kalian sudah lihat ada gerak nyata, ada gerak semu, ada gerak melingkar, ada gerak lurus, ada gerak parabola. Kemudian kita juga melihat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kalian silahkan buka buku masing-masing. Di buku paket itu, setiap buku paket tentu ada contoh soalnya. Kalian coba kerjakan. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita bahas hari ini bisa langsung kalian pahami dengan lebih baik. Ya. Akhirul kalam, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.